Hey hey hey, welcome to List Nonton Channel. Seperti biasa, gue Lim yang akan nemenin lo semua untuk membahas seputar dunia perfilman. Dimana kali ini kita akan balik lagi nih guys untuk melanjutkan maraton series WandaVision kita yang akhirnya sudah memasuki babak final, yaitu episode 9. Gimana ya ending untuk series WandaVision kali ini yang pastinya seru banget nih guys. Tetapi sepertinya bakalan banyak fans dari Marvel yang merasa kecewa karena teorinya pada kebantah sih. Tapi menurut gue sepertinya sih nggak semua teori, yang pastinya di video inilah kita akan ngebahas itu semua. Jika di episode sebelumnya kita sudah tahu nih mengenai identitas asli bahkan histori lengkap dari seorang Agatha Harkness, dan kita juga diperlihatkan penampakan dari White Vision yang berhasil diciptakan oleh Taylor Hayward, maka sepertinya ending episode 9 ini akan menjadi reuni untuk semua karakter di series ini deh. Yang pastinya terutama kita akan diperjelas lebih jauh lagi mengenai Wanda yang akan menjadi Scarlet Witch untuk MCU kali ini. So pastinya di video kali ini kita akan ngebahas itu semua, dan sebelum gua mulai videonya gua ingetin dulu akan ada spoiler di video ini buat kalian semua yang belum nonton series WandaVision episode 9. Lebih baik kalian nonton dulu karena ini bakalan seru banget. Dan lagi-lagi juga nih sebelum mulai juga gua ingetin untuk support channel ini dulu dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Dan tanpa basa-basi yang lebih lama lagi, so let's go to talking about that. Chaos Magic Wanda. Episode 9 sebagai ending dari series WandaVision untuk pembuka Marvel fase 4 yang pastinya akan membuka cerita kelanjutan untuk series-series berikutnya. Dimana pada video kali ini kita akan bahas satu persatu, dan kita mulai dari opening scene dimana episode 9 ini masih dibuka dengan kelanjutan perbincangan antara Wanda dan juga Agatha Harkness yang masih menyandra The Twins. Dimana episode sebelumnya kita ditutup dengan scene pernyataan dari Agatha Harkness kepada Wanda sebagai Scarlet Witch untuk alter egonya di MCU kali ini. Kemudian kita akan melihat adegan scene di mana saat Wanda marah dan mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang Agatha Harkness demi menyelamatkan The Twins, tetapi kita dapat melihat aksi Agatha Harkness yang memiliki kekuatan untuk menyerap kemampuan Wanda untuk sebagai kekuatannya, sama seperti apa yang pernah dia lakukan kepada Salem 7 dulu dengan menggunakan Dark Magic. Dan ternyata bukan hanya kekuatan chaosnya aja yang diserap, melainkan juga sumber kehidupan Wanda. Kalian bisa perhatikan pada tangan Wanda yang keriput nih. Sungguh sangat menyeramkan, dan bisa jadi aja nasib Wanda jika tidak berhati-hati bisa sama seperti nasib Salem 7 yang menjadi mayat kering akibat sumber kehidupan yang diserap oleh Agatha Harkness menggunakan Dark Magic. Lalu kemanakah Monica Rambeau yang tidak kita jumpai di episode sebelumnya? Ternyata di sini kita mendapatkan jawabannya bahwa Monica Rambeau selama ini disekap oleh Pietro yang palsu, ataupun Pietro yang dijelaskan oleh Agatha Harkness sebagai bonekanya untuk memantau Wanda di dunia Hex ini. Di sini kita dapat melihat pertarungan one by one lagi antara Monica Rambeau versus Pietro. Lagi-lagi kita mengetahui bahwa Monica Rambeau memiliki kemampuan untuk melihat sumber energi di sekitarnya, dan dirinya menemukan sumber energi Dark Magic yang digunakan Agnes ataupun Agatha Harkness untuk mengendalikan Pietro ini menggunakan kalung yang digunakan. Ternyata di sini Marvel membantah bahwa Pietro ini hanyalah warga biasa asli kota Westview yang bernama Ruff, yang selama ini kita dengar disebutin oleh Agnes di episode 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi sebenarnya menurut gua teori kita tidak sepenuhnya dibantah oleh Marvel. Kita bisa perhatikan saat Monica Rambeau mencoba untuk menyadarkan Pietro dengan menghancurkan kalung yang digunakannya karena pengaruh dari Dark Magic Agatha Harkness. Kita dapat melihat kesadaran penuh dari Pietro ataupun Ruff yang seketika sadar nih kalau dirinya ini sedang dikendalikan. So, jika kalian ingat di episode 5 sebelumnya pada saat kota Westview Halloween, kita dapat melihat kekuatan asli dari Pietro ini yang hampir mirip dengan kekuatan Quicksilver versi X-Men. Lagi-lagi kita masih bisa berteori liar bahwa sebenarnya memang benar ia berasal dari universe X-Men yang datang ke kota Westview ataupun dunia Hex ini, tetapi pada saat ia tiba mungkin saja ia dimanipulasi oleh Agatha Harkness dengan Dark Magic tersebut. Menurut kalian gimana? Apakah teori ini masih bisa kita lanjut? So, kita balik lagi ke adegan antara Agatha Harkness dan juga Wanda. Sepertinya Agatha Harkness ini cukup pintar di sini, di mana ia mengetahui titik kelemahan Wanda secara psikologis, yang dimana Wanda sebenarnya memiliki rasa depresi yang cukup berat. Dan
Dan di saat pertarungan antara dua penyihir epik ini tiba-tiba saja kemunculan White Vision hadir, bahkan ia menyampiri untuk menyerang Wanda. Artinya di sini Wanda mendapatkan serangan combo yaitu dari Agatha Harkness dan juga White Vision yang seakan-akan team up untuk menyerang Wanda. Dimana di sini kita juga dapat melihat bagaimana Wanda dicengkram keras oleh White Vision karena lagi-lagi dia berasal dari vibranium yang membuat Wanda ini merasa sangat kesakitan. Tetapi tiba-tiba saja Vision Hex alias Vision Color menyelamatkan Wanda dan menyerang White Vision. So di sini kita dapat melihat Vision versus Vision. Lagi-lagi pertarungan one by one antara Vision dan White Vision dimulai. Kita juga mendapatkan kebenaran dari teori kita yang membicarakan mengenai buku Darkhold yang sempat kita lihat di episode sebelumnya yang kita temukan di ruangan bawah tanah milik Agatha Harkness. Buku tersebut merupakan buku informasi sihir gelap yang dipelajari Agatha Harkness selama ini. Dari manakah Agatha Harkness mendapatkan buku tersebut? Masih tanda tanya. Yang jelas jika kita sesuaikan dengan series komiknya, buku Darkhold merupakan ciptaan dari Dewa Shiton, pemilik Chaos Magic, yang menjadikan buku tersebut menjadikan medium yang nantinya dipelajari oleh Scarlet Witch, yang kemudian akan menjadi next medium untuk Dewa Shiton ke bumi melancarkan Chaos Magicnya dalam rangka menghancurkan alam semesta. Sepertinya rencana Agatha Harkness untuk membreakdown mental Wanda berhasil, di mana akhirnya Wanda memutuskan untuk melepaskan dunia Hex dengan penuh rasa depresinya untuk membebaskan seluruh warga kota Westview yang telah terjebak. Tetapi ia harus memiliki resiko berat di mana ia akan kehilangan Vision dan juga The Twins. Dan jika kita perhatikan pada momen scene di mana Vision and The Twins akan menghilang bersama dunia Hex ini, sepertinya merepresentatifkan kejadian pada House of M. Lagi-lagi sepertinya Marvel mempertegas eksistensi mutan pada MCU kali ini, yang dimana kita ketahui bahwa mutan eksis di Fox Universe, tetapi semenjak Fox Universe bergabung dengan Marvel, sepertinya ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan eksistensi mutan pada MCU kali ini. Dan sepertinya Marvel juga akan mempertegas bahwa Wanda akan berperan sebagai mutan untuk MCU kali ini. Wow, dan momen ini juga digunakan dengan baik oleh Taylor Hayward bersama pasukan SWORD-nya yang akhirnya berhasil menerobos masuk ke dalam untuk menyerang Wanda and The Twins nih guys. Menggunakan mobil tempurnya di sini Taylor Hayward mencoba untuk menghancurkan The Twins, tetapi lagi-lagi kita melihat aksi heroik Monica Rambeau yang tiba-tiba saja menjadi tameng hidup untuk si kembar ini. Dimana di sini kita dapat melihat kemampuan Monica Rambeau yang dapat menahan peluru dengan badannya. Artinya badan dari Monica Rambeau tidak dapat dilukai dengan mudah. Gak berhenti di sini aja, tiba-tiba aksi dari Darcy Lewis pun muncul dengan menabrak mobil yang digunakan oleh Taylor Hayward dengan mobil sirkusnya. Tetapi jika kita ingat, mobil sirkus itu hanyalah tampilannya, melainkan fungsinya tetaplah mobil tempur. Kita beralih ke scene antara Vision versus White Vision. Gimana nih pertarungan antara Vision dan Vision? Menurut kalian siapa Vision yang asli? Kalau menurut gua sih White Vision lah Vision yang asli. Mengapa? Karena White Vision menggunakan tubuh asli dari Vision pada saat ia meninggal di Avengers Infinity War. Sedangkan Vision Hex merupakan hanyalah ciptaan dari pikiran Wanda yang diciptakan dari pecahan setengah jiwa Mind Stone-nya di dunia Hex ini. So di sini Vision Hex sepertinya mencoba untuk menenangkan White Vision dengan mengajaknya berdiskusi dan menawarkan untuk mengembalikan ingatan sesungguhnya kepada White Vision tentang masa lalunya, yang dimana ia peroleh pada episode 5 saat bersama Darcy Lewis. Kita sudah tahu kemampuan dari Vision Hex ini, dengan memegang kepalanya maka ia dapat memulihkan kesadaran dari lawannya. Ini juga yang dilakukannya kepada White Vision, yang membuat akhirnya White Vision ini mendapatkan ingatan masa lalunya. Kemudian saat mendapatkannya, ia lalu pergi meninggalkan arena tersebut. So ini benar-benar mengartikan bahwa Marvel telah mempertegas bahwa Vision is back. Kita balik lagi ke pertarungan Wanda dan juga Agatha Harkness yang masih saja berlanjut nih guys. Dimana di sini akhirnya Wanda mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menyerang Agatha Harkness, yang akhirnya dimana sepertinya Agatha Harkness merasa puas karena rencananya telah tercapai untuk memancing Wanda mengeluarkan Chaos Magic yang bisa diserap oleh dirinya dengan Dark Magic. Di sini kita bisa melihat momen di mana Agatha Harkness menyerap semua Chaos Magic yang dikeluarkan oleh Wanda, yang membuat Wanda pun menjadi keriput dan menua nih. Dimana pada saat momen-momen Agatha Harkness menyerap seluruh kekuatan Wanda, ternyata ini hanyalah jebakan Batman untuk si Agatha Harkness. Dimana ternyata Wanda telah mempelajari mantra batu rune yang sempat didengarnya pada episode sebelumnya di ruangan bawah tanah. Nah, di sini juga Wanda menggunakan mantra tersebut untuk kekuatannya, yang dimana kekuatan itu hanya dapat digunakan oleh pemilik aslinya, yaitu Wanda ataupun Scarlet Witch.
Itulah alasan dimana kita dapat melihat Agatha Harkness ini tidak dapat menggunakan kekuatan yang diserapnya. And then kekuatan tersebut justru berbalik kembali kepada Wanda sepenuhnya, yang membuat Wanda pun berubah penampilannya real menjadi Scarlet Witch. Dimana akhirnya Agatha Harkness pun dapat dikalahkan oleh Wanda, dan tetapi sepertinya Wanda adalah orang baik dan tidak setega itu untuk membunuh Agatha Harkness. Di sini kita dapat melihat keputusan bijak yang dilakukan oleh Wanda, dimana ia hanya mengubah peran Agatha Harkness menjadi Agnes kembali seperti sebelumnya yang akan terjebak di kota Westview selamanya. Dan akhirnya semua pertarungan ini pun kelar nih guys. Dimana akhirnya pada malam hari berkumpullah Wanda, Vision, and the Twins. Sepertinya ini akan menjadi momen-momen terakhir untuk Wanda bersama Vision Hex dan juga the Twins alias perpisahan. Dimana Wanda akhirnya menyuruh the Twins untuk tidur, yang dimana Wanda ini bermaksud agar the Twins tidak merasa kesakitan pada saat mereka menghilang bersama dunia Hex ini. Dan tampaknya di sini juga Wanda berbincang-bincang bersama Vision Hex. Ini momen-momen terharu yang sempat gua tetesin air mata sih. Karena perasaan emosional yang dirasakan Wanda itu sampai banget ke penontonnya sih guys. Oke, jangan terlalu melo, kita lanjutkan lagi. Episode ini pun ditutup dengan scene dimana kita dapat melihat Wanda yang sedang menikmati hidupnya dengan kesendiriannya di sebuah tempat yang jika kita perhatikan mungkin saja tempat ini adalah Gunung Wundagore yang sempat gua bahas di episode sebelumnya. Jika sesuai dengan series komiknya, tempat ini adalah kelahiran dari Scarlet Witch dan juga tempat segelnya Dewa Shiton oleh kelompok penyihir, yang dimana akhirnya Dewa Shiton menyentuh Scarlet Witch untuk menurunkan kekuatan chaos magicnya. Kita juga dapat melihat pecahan jiwa dari Wanda yaitu Scarlet Witch ternyata sedang mempelajari buku Darkhold. Nah, di sini kita juga dapat kembali mendengar suara The Twins yang sepertinya meminta tolong kepada Scarlet Witch nih guys. Apakah dirinya sedang mencoba untuk menghidupkan dan menyelamatkan kembali The Twins, yang mengartikan sebenarnya The Twins ini masih ada tetapi entah di dimensi manakah. Di credit scene juga kita dapat diperlihatkan pertemuan antara Monica Rambeau bersama The Skrull yang tiba-tiba saja muncul nih guys. The Skrull ini juga tampaknya menjelaskan peninggalan dari Maria Rambeau untuk Monica Rambeau. Mungkin saja ini akan berkaitannya dengan Carol Danvers ataupun Captain Marvel di series Captain Marvel 2. Yang kita ketahui bahwa hubungan antara Monica Rambeau bersama Carol Danvers ini tidak baik ya guys. Dan jika kita melihat kemunculan The Skrull ini mengkaitkannya dengan timeline yang akan terjadi di Spider-Man 3 nanti nih guys. Jika diminta reviewnya untuk keseluruhan serial ini, menurut gua Marvel sudah successful untuk membawa eksistensinya kembali di tahun ini dengan memperkenalkan superhero-nya yang terkuat yaitu Scarlet Witch yang akan menggantikan eksistensi dari Iron Man di MCU sebelumnya. Dan sepertinya Marvel tidak mau kalah dengan tetangga sebelah yang memiliki Superman deh. Dimana jika tetangga sebelah memiliki vigilantenya yaitu laki-laki, Marvel memiliki vigilantenya yaitu wanita, yaitu Wanda. Sungguh persaingan yang sangat kuat antara dua universe ini, yang dimana jika kita ketahui pada series berikutnya pihak Marvel akan melaunching Doctor Strange and the Multiverse Madness, yang dimana sepertinya inilah peran Doctor Strange untuk menstabilkan kembali realitas sesuai tanggung jawabnya, dimana sepertinya villain pada serial Doctor Strange nanti adalah Scarlet Witch. Boleh saja kita berteori seperti itu bukan? Dan semoga saja Marvel tidak membantah teori-teori kita kali ini untuk berikutnya. Dan seperti yang kita ketahui, kebiasaan Marvel selalu meninggalkan telur pasca untuk kita pecahkan di setiap episodenya. Sepertinya Marvel telah berhasil juga mengajak para penontonnya untuk keterlibatannya dalam jalan cerita ini. Kita ingat juga buku Darkhold ini adalah buku berisi sihir gelap yang mungkin saja Wanda tidak mampu untuk menguasainya. Lagi-lagi kita mengingat Wanda ini tidak memiliki wawasan dan pengetahuan sihir yang cukup, alias ia hanya otodidak. Ya, mungkin saja ini adalah titik mula bagaimana Wanda mengakibatkan kekacauan realitas di alam semesta nih guys, akibat mempelajari buku Darkhold yang satu ini. Lalu bagaimana The Twins? Lagi-lagi jika sesuai dengan series komiknya, The Twins adalah pecahan jiwa dari Mephisto. Mungkinkah ini adalah langkah awal bagaimana Wanda memancing kemunculan Mephisto? Atau mungkin saja malah Dewa Shiton untuk MCU kali ini? So, siapakah Big Bad Villain sebenarnya untuk Marvel fase 4 ya? Dan kemunculan Scarlet Witch ini akan menjadi titik mula kemunculan dari West Coast Avengers yang sudah dikonfirmasi langsung oleh Marvel yang akan ditayangkan juga nih guys. Entah bagaimana ceritanya, apakah project tersebut akan jauh lebih baik dan juga amazing daripada project The Avengers sebelumnya ya. Dan secara keseluruhan dari episode pertama hingga episode terakhir ini, gua bisa berikan nilai 9/10 untuk series WandaVision.
So itu dia keseluruhan dari review dan juga ulasan series WandaVision dapat gue berikan kepada kalian hari ini. Gimana nih, kalian juga seru banget kan udah mengikuti maraton series WandaVision bersama gue dari episode 1 hingga saat ini. Apa kalian punya teori ataupun komentar lainnya, kalian juga boleh tulis di kolom komentar di bawah ya. Yang jelas sih gue sendiri nggak sabar untuk menantikan penayangan dari series Doctor Strange and the Multiverse Madness yang akan menjadi kelanjutan dari series WandaVision. Dan gue berharap kalian gak usah kecewa-kecewa banget dengan pihak Marvel. Sebenarnya teori kita tidak sepenuhnya dibantah kok. Seperti biasa, Marvel memiliki kebiasaan untuk mengalihkan perhatian dari para fansnya kan. Dan ini juga artinya akhir dari video kita kali ini. Tetapi sebelum gue akhiri videonya, gue mau minta support kalian untuk channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya sebagai bentuk support kamu untuk perkembangan channel ini menjadi lebih maju ya. Dan jika kalian suka dengan videonya, kalian juga boleh tekan tombol like di bawah. So I hope you enjoy. See you later and bye bye.